Halo semua teman-teman Codizen, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat selalu, terlebih lagi mengingat sekarang adalah masa-masa social distancing karena pandemi COVID-19 yang sedang menyerang dunia. Saya berharap Anda juga untuk ikut selalu menjaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan. Anda diharapkan untuk study at home atau belajar di rumah aja. Anda dapat mengisi waktu dengan belajar pemrograman melalui video ini. Kembali lagi di channel Raksa Corner, channel berbagi ilmu seputar dunia komputer dan khususnya pemrograman. Bersama saya, host video ini Roy Dedi Tobing. Video kali ini merupakan video pertama dari seri belajar pendekatan objek-oriented pada PHP. Sebagai video pertama, saya akan memberikan pengenalan tentang konsep objek-oriented pada PHP. Video-video berikutnya akan memberikan materi tentang pengetahuan yang terkait dengan konsep ini dan bagaimana cara implementasinya. Jika terdapat pertanyaan seputar materi yang saya sampaikan, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwa video ini merupakan video pertama dari beberapa video dalam seri pendekatan objek-oriented pada PHP. Sebelum menjelaskan lebih detail, mari kita lihat mind map materi-materi yang akan disampaikan pada seri video ini. Dengan melihat mind map, Anda akan memiliki gambaran materi beserta urutan pembelajarannya, dan Anda juga perlu ingat bahwa Anda dapat mengikuti video yang sesuai dengan pemahaman awal Anda tentang konsep ini. Anda dapat loncat-loncat untuk menonton videonya karena saya yakin ada beberapa dari teman-teman yang sudah pernah mendapatkan atau mempelajari tentang konsep OO pada PHP. Jadi silakan saja teman-teman menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, jika ini baru pertama sekali Anda mempelajari materi OO pada PHP, maka Anda disarankan mengikuti urutan video dalam seri ini. Nah, sekarang kita melihat mind map pendekatan OO pada PHP ini. Jadi terdapat dua bagian besar, satu terkait nanti penyampaian materi dan yang kedua tentang materinya apa saja. Terkait penyampaian materi, video-video dalam seri ini nanti akan berisi tentang pengenalan konsep-konsep yang terkait dengan OO pada PHP, dan kemudian nanti akan diikuti oleh segmen Coding Yuk. Segmen Coding Yuk ini bertujuan untuk menunjukkan secara langsung bagaimana implementasi OO pada PHP dalam kode programnya. Sementara, materi-materi apa saja yang nanti akan dibahas pada seri video ini. Jadi terdapat dua kelompok besar materi yang akan disampaikan dalam seri video pendekatan OO pada PHP ini. Yang pertama yaitu pengenalan konsep OO. Pada bagian ini nanti akan diperkenalkan apa itu konsep OO. Kemudian pada bagian yang kedua, konsep dasar OO. Dalam konsep dasar OO ini nanti akan dibahas tentang kelas dan objek, properti dan method, visibility, constructor dan destructor, inheritance, konsep interface, konsep abstrak class, serta static keyword. Namun demikian, untuk pengembangan di masa depan, tidak tertutup kemungkinan akan ditambahkan video-video dalam seri pendekatan OO pada PHP ini, di luar materi yang saya sebutkan pada mind map ini. Jadi kurang lebih seperti ini nanti mind map video dalam seri pendekatan OO pada PHP ini. Oke, jadi Anda sudah mendapat gambaran materi yang akan disampaikan. Di akhir sesi video kali ini terdapat dua objektif yang saya harapkan dapat Anda capai. Pertama, yaitu mengenal, memahami, dan mengimplementasi pendekatan objek-oriented pada PHP. Yang kedua adalah mengetahui dan mengimplementasi konsep-konsep dasar pendekatan objek-oriented seperti kelas dan objek, atribut dan metode, inheritance, interface, abstract class, serta konsep-konsep yang terkait lainnya. Oke, itu tadi pengenalan tentang seri materi video ini. Berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan topik. Jadi sebenarnya apa itu pendekatan objek-oriented? Nah, untuk menjawab itu, kita sedikit mundur dulu ke pemahaman tentang konsep pemrograman. Membuat software pada dasarnya dapat disebutkan sebagai proses untuk mengkonstruksi sesuatu. Walaupun dia tidak dapat disentuh, dirasakan secara fisik, seperti halnya membuat bangunan atau mobil atau hasil rekayasa lainnya. Coba perhatikan ilustrasi konstruksi mobil berikut ini. Ketika engineer diminta untuk membangun sebuah mobil, maka yang dilakukan adalah mendefinisikan komponen-komponennya dan menggabungkannya. Sebuah mobil bisa terdiri dari mesin, bangku, roda, persneling, sound system, lampu, dan lainnya. Kemudian komponen-komponen tersebut digabungkan agar berfungsi, berinteraksi dengan komponen lain, dan akhirnya menjadi sebuah mobil yang utuh. Sama seperti software atau perangkat lunak, pada dasarnya yang Anda lakukan adalah membuat komponen-komponennya, dan kemudian menginteraksikan antar komponen tersebut sehingga mencapai tujuannya. Sama juga seperti komponen mobil, Anda mungkin dibutuhkan untuk membuat komponen dari awal,
atau menggunakan komponen dengan standar yang sudah ada. Nah, bagaimana kaitannya dengan konsep OOP? Saya akan berikan lagi ilustrasi tentang konsep ini. Tapi, nanti kita bisa lihat bahwa konsep ini terkait dengan sudut pandang bagaimana Anda mengkonstruksi komponen-komponen perangkat lunak, dan bagaimana menginteraksikan komponen-komponen tersebut sehingga tujuannya dapat tercapai. Coba perhatikan ilustrasi berikut. Bayangkan Anda diminta untuk membuat sebuah sistem informasi untuk rumah sakit. Anda sudah melakukan pengumpulan data dan requirement lainnya, baik dengan pengumpulan berkas-berkas atau form yang digunakan di rumah sakit tersebut, wawancara, survei, observasi, sampai mempelajari undang-undang dan SOP yang berlaku di rumah sakit. Berikutnya, Anda akan melakukan analisis, desain, dan memprogram aplikasinya. Nah, untuk proses-proses ini, Anda harus punya guidelines atau semacam pola pikir yang membantu Anda untuk menganalisis informasi yang Anda dapatkan pada saat pengumpulan requirement tersebut. Kemudian, bagaimana mendesainnya dan membuat kode program yang sesuai dengan cara berpikir atau paradigma tersebut. Nah, pendekatannya seperti apa? Komponen pada perangkat lunak pada dasarnya merupakan kumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer dan disusun sesuai dengan pendekatan tertentu. Proses penyusunan instruksi tersebut itu sering kita sebut sebagai proses pemrograman perangkat lunak. Dan pendekatan pemrograman yang populer antara lain adalah prosedural dan object-oriented. Pendekatan ini sudah mulai diaplikasikan bahkan pada saat Anda sedang menganalisis dan mendesain perangkat lunak. Kemudian apa yang membedakan kedua pendekatan tersebut? Nah, yang pertama kita bahas adalah pendekatan prosedural. Apa itu? Seperti namanya, pemrograman ini pendekatannya untuk menghasilkan serangkaian langkah-langkah yang kalau dieksekusi maka tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dalam pendekatan ini, dekomposisi permasalahan atau proses pemecahan masalahnya dilakukan dengan identifikasi data dan fungsi yang terkait. Jadi persoalan yang hendak diselesaikan dapat dipecah-pecah menjadi unit yang lebih kecil dan sederhana. Pendekatan ini sering juga disebut sebagai top-down approach karena proses dekomposisinya dimulai dari level yang tinggi dan nanti akan berakhir menjadi unit-unit penyelesaian masalah yang lebih kecil. Coba perhatikan bagaimana sistem informasi rumah sakit atau SIRS dibangun dengan pendekatan prosedural. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pada pendekatan ini dekomposisi atau menguraikan SIRS dimulai dari level yang paling tinggi. Berdasarkan data dan fungsi yang dimiliki oleh SIRS, akan dilakukan penentuan unit-unit persoalan yang lebih sederhana. Jadi, untuk SIRS nanti dapat diidentifikasi unit penyelesaian persoalan yang lebih sederhana misalnya terdapat 6. Yaitu pembuatan fungsi pengelolaan data pasien, pembuatan laporan pasien, pengelolaan tindakan perawatan, pembuatan laporan tindakan, pengelolaan data obat, serta pencarian data obat. Nah, pengelolaan data pasien itu dapat disederhanakan menjadi fitur menambah data pasien dan mengubah data pasien. Sementara pembuatan laporan tindakan itu dapat didekomposisi lagi menjadi fitur pencarian riwayat tindakan dan pencetakan dokumen laporan. Bisa disimpulkan bahwa penguraian persoalan pada pendekatan prosedural ini sangat straightforward. Maksudnya, persoalan yang besar dan kompleks secara sistematis dipecah ke bagian yang lebih kecil lagi. Nah, Anda mungkin memperhatikan perbedaan warna pada gambar dekomposisi dalam pendekatan prosedural tersebut. Pada pendekatan prosedural, fungsi atau fitur yang seragam biasanya dibuat menjadi modul-modul. Pada layar Anda dapat melihat bahwa modul pasien, klinik, dan apotik dengan fungsi atau fitur yang disediakan sesuai dengan warna dan kebutuhannya. Nah, untuk flow pemrogramannya, Anda bisa melihat bahwa prosesnya sangat sistematis dengan melibatkan berbagai fungsi dan data yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Contohnya, untuk menambah data pasien, bisa Anda bayangkan proses pembuatan programnya adalah dengan pertama-tama menampilkan halaman berisi form data pasien baru. Form tersebut dapat dibuat dari pemanggilan fungsi tertentu, kemudian data pasien baru diisikan satu persatu ke dalam form, dan kemudian disubmit. Nah, apa yang terjadi pada saat disubmit? Data untuk masing-masing komponen form ditampung dalam variabel, detail data diwakili isian masing-masing komponen form tersebut. Dan yang terakhir, setelah itu isi variabel disimpan ke dalam database. Nah, begitu kira-kira aliran kerja atau workflow untuk pemrograman prosedural. Bagaimana dengan pendekatan object-oriented? Pertama, pendekatan ini melihat perangkat lunak itu sebagai sekumpulan komponen yang saling terhubung dan berinteraksi, dengan komponen itu merepresentasikan objek. Pendekatan object-oriented biasanya mengikuti bottom-up approach. Jika dipelajari lebih mendalam, maka bottom-up approach ini sesuai dengan salah satu dari solid design pattern, yaitu dependency inversion principle. Apa itu? Nah, topik design pattern ini akan dibahas pada seri video lainnya.
Jadi, pendekatan objek-oriented ini sangat fokus dengan identifikasi dan implementasi objek. Seperti namanya memang, tapi sebenarnya apa itu objek? Pusing? Jangan, pusing itu berat. Mending tidur aja. Oke, tadi itu bercanda ya. Anda jangan pusing karena berikut ini saya akan menjelaskan apa itu objek. Jadi, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa pendekatan OO, komponen software dibuat berdasarkan identifikasi objek, yang biasanya merepresentasikan benda atau konsep yang terdapat dalam dunia nyata. Contohnya, untuk pembuatan sistem informasi rumah sakit, Anda dapat mengidentifikasi objek berupa benda yang berwujud atau tangible, seperti pasien, tenaga medis, instalasi rawat inap, dan UGD. Atau objek yang sifatnya intangible atau tidak berwujud atau berupa konsep seperti laporan atau tindakan. Nah, terdapat dua hal yang mendefinisikan apa itu objek, yaitu yang pertama adalah atribut atau properti atau karakteristik. Sementara, yang kedua adalah perilaku atau metode. Atribut mewakili data atau status sebuah objek, sementara metode mewakili hal yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Nah, walaupun sekilas mirip dengan pendekatan prosedural, yaitu ada juga data dan metode yang pada dasarnya mirip dengan fungsi pada pendekatan prosedural, tapi perbedaannya dengan pendekatan OO terletak pada bagaimana data dan fungsi tersebut, tanda kutip buka, dibungkus, tanda kutip tutup, menjadi satu kesatuan yang merepresentasikan atau mewakili sebuah objek. Konsep ini dikenal dengan enkapsulasi pada OO, data dan metode tidak dapat diakses sebebas pada konsep pemrograman prosedural. Pada video berikutnya, dalam seri ini kita dapat melihat dengan jelas konsep enkapsulasi ini. Nah, sebagai contoh, di sini saya memberikan objeknya adalah objek pasien, kemudian memiliki atribut yang mewakili data tentang NIK, nama, tempat lahir, dan tanggal lahirnya. Sementara metode yang mungkin dimilikinya adalah perilaku untuk mengambil data umur atau nama si pasien tersebut. Nah, untuk flow pemrogramannya, Anda bisa melihat bahwa prosesnya dengan sistematis melibatkan objek yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Contohnya, untuk menambahkan data pasien, bisa Anda bayangkan proses pembuatan programnya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, program akan menampilkan halaman berisi form data pasien baru. Form tersebut dapat dibuat dari objek yang terkait. Kemudian, data pasien baru diisikan satu persatu ke dalam form dan kemudian disubmit. Nah, apa yang terjadi pada saat disubmit? Objek yang mewakili isian form tersebut akan dibuat dan data dari masing-masing komponen form ditampung dalam atribut objek tersebut. Setelah itu, objek tersebut dapat disimpankan ke dalam database. Berikut saya berikan contoh lagi bagaimana kedua pendekatan tersebut berbeda untuk persoalan yang sama. Untuk pembuatan sistem informasi perpustakaan, maka jika dari pendekatan prosedural yang Anda identifikasi adalah daftar fungsi seperti meminjam buku, mengembalikan buku, menghitung denda, dan membuat laporan. Sementara pada pendekatan OO, Anda mengidentifikasi objek yang ada sebagai komponen pada sistem tersebut, seperti buku, anggota, petugas, dan laporan. Untuk koperasi simpan pinjam misalnya, yang diidentifikasi dan akhirnya diprogram pada pendekatan prosedural adalah fungsi-fungsi untuk mendaftarkan anggota, menyimpan uang, menarik uang, serta menghitung bunga uang. Sementara pada pendekatan OO, yang diidentifikasi dan akhirnya diprogram adalah objek anggota, rekening pinjaman, rekening simpanan, dan laporan. Untuk membedakan kedua pendekatan tersebut dalam pemrogramannya, Anda dapat melihat ilustrasi ini. Pada pemrograman prosedural, struktur kode programnya umumnya terdiri dari variabel dan fungsi. Variabel ada yang merupakan global data atau global variable, dan ada juga yang lokal variable. Lokal variable biasanya digunakan untuk lingkup fungsi yang memilikinya saja. Sementara global variable dapat diakses dari berbagai bagian kode program, bahkan dapat digunakan di dalam fungsi. Global data ini bisa diakses oleh fungsi manapun pada kode program. Nilainya dapat diakses dan bahkan diubah oleh bagian kode manapun, sehingga cenderung sulit untuk men-track perubahan nilainya. Sementara pada pemrograman OO, struktur programnya terdiri dari sekumpulan objek. Masing-masing objek memiliki data berupa atribut, dan atribut ini berupa variabel yang sering juga disebut sebagai properties. Selain atribut, objek juga memiliki fungsi yang sering disebut sebagai metode. Variabel hanya dapat diakses oleh metode yang berada di dalam lingkup objek tersebut, atau jika aksesnya diberikan oleh si objek tersebut ke dunia luar. Jika objek tersebut memberikan aksesnya ke dunia luar, maka objek yang lain dapat mengakses atau mengubah nilai dari variabel tersebut. Metode yang dimiliki oleh sebuah objek juga hanya boleh diakses oleh objek lain jika memang diberikan akses oleh objek pemiliknya. Dengan demikian, pengaksesan metode serta modifikasi variabel lebih mudah dikontrol dan ditelusuri.
Anda mungkin penasaran bagaimana bedanya secara langsung pada kode programnya. Mari kita lihat potongan kode program berikut ini. Nah, yang pertama kita melihat kode program untuk pemrograman prosedural. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa struktur kode program prosedural terdiri dari data dan fungsi. Pada layar, Anda dapat melihat sekumpulan data dalam variabel yang dideklarasikan. Masing-masing variabel yang dapat diakses secara global tersebut sudah diberikan nilai. Misalnya, variabel nama dengan nilai COVID, variabel umur dengan nilai 100 tahun, dan seterusnya, dan seterusnya. Setelah variabel, maka program prosedural juga memiliki fungsi seperti yang ditunjukkan di layar Anda sekarang ini. Pada fungsi dengan nama cetak data pasien tersebut, terdapat potongan kode untuk mengakses global variabel nama dan umur, deklarasi lokal variabel dengan nama TGL hari ini beserta nilainya, serta mencetak nilai global dan lokal variabel tersebut ke layar. Nah, fungsi tersebut akan dijalankan jika dipanggil sesuai dengan cara pemanggilan fungsi pada PHP. Berikutnya, saya mengubah isi dari global variabel NIC, nama, umur, tanggal lahir, tempat lahir, dan mencetaknya kembali dengan memanggil fungsi cetak data pasien. Anda bisa lihat, program ini akan menjalankan fungsi tersebut dengan mengakses global variabel yang sama. Global variabel seperti NIC, nama, dan yang lainnya pada kode program tersebut akan berubah nilai variabel sesuai assignment nilai yang terakhir. Hasilnya jadi seperti ini. Dengan global variable bisa diubah dan diakses dari bagian manapun pada kode program, maka Anda bisa bayangkan jika kode program ini berkembang lebih besar dan kompleks. Proses tracing-nya juga akan lebih rumit, serta kode program ini juga bisa menjadi tidak reusable untuk proyek yang lain. Nah, bagaimana dengan kode program berorientasi objek? Berikut kita lihat contoh potongan kodenya. Pada pemrograman OO, akan terdapat objek-objek yang spesifikasinya dituliskan dalam sebuah deklarasi kelas. Pada kelas akan dideklarasikan atribut atau variabel yang akan dimiliki sebuah objek. Di layar, Anda dapat melihat contoh data atau atribut yang dimiliki objek, yaitu NIC, nama, umur, tanggal lahir, dan tempat lahir. Setelah deklarasi atribut atau properti tersebut, maka berikutnya adalah deklarasi metode yang dimiliki oleh objek. Pada contoh ini, objek akan memiliki dua metode, yaitu ambil data pasien dan ambil data umur. Tadi sudah saya sebutkan bahwa potongan kode ini adalah deklarasi spesifikasi objek yang dibuat dengan pembuatan sebuah kelas. Untuk objeknya sendiri ditunjukkan pada potongan kode berikut ini. Sebuah objek dengan nama A dibuat dari kelas pasien. Jika objek A sudah dibuat, maka Anda dapat memanggil metode yang dimilikinya. Perhatikan bahwa untuk mengakses metode dilakukan dengan melibatkan pemanggilan variabel A sebagai identitas objek. Artinya, metode hanya bisa diakses jika objeknya sudah diciptakan. Kondisi di mana Anda tidak bisa mengakses langsung metode tanpa objeknya menunjukkan ada mekanisme pembatasan akses bagian potongan kode di luar kode objek tersebut. Kondisi ini, di mana Anda tidak dapat mengakses langsung metode tanpa objeknya, menunjukkan bahwa ada mekanisme pembatasan akses. Akses dibatasi bagi bagian potongan kode di luar objek tersebut. Hal ini juga berlaku untuk variabel. Berikutnya, kita melihat penciptaan objek dari kelas pasien yang lain yang diberi nama B. Kita ubah nilai atribut nama dan umur yang dimilikinya, dan kemudian dipanggil metode ambil data nama dan ambil data umur untuk mencetaknya ke layar. Nah, berikut ini adalah hasilnya. Anda dapat melihat bahwa pada pemrograman OO, antar objek bisa berbeda karakteristik atributnya yang ditunjukkan melalui nilai datanya. Walaupun nilai nama untuk B diset sama dengan corona dan umur untuk B adalah 6 bulan, akan tetapi ketika kita memanggil metode ambil data nama dan ambil data umur, maka nilai yang dikembalikan tetap atribut nama dan umur untuk A, yaitu COVID dan 100 tahun. Bagaimana? Sudah punya gambaran perbedaan konsep prosedural dan konsep OO? Saya sudah menampilkan mulai proses dekomposisi struktur komponen programnya, cara kerjanya, dan sampai contoh implementasi kode programnya. Jika ada pertanyaan, silakan diberikan pada komen video YouTube ini. Nah, untuk contoh bahasa pemrograman prosedural ada banyak sekali. Di antaranya adalah Fortran, COBOL, Pascal, C, Visual Basic, dan PHP. Sementara untuk bahasa pemrograman yang berorientasi objek, terdapat banyak juga pilihan yang tersedia, seperti ColdFusion, C#, Perl, Java, Ruby, dan PHP. Baik, jadi tadi saya sudah berbicara panjang lebar tentang pengenalan konsep dasar OO. Sekarang pertanyaannya, bagaimana implementasi konsep OO ini pada PHP? Pada seri video pendekatan objek-oriented pada PHP ini, akan dijelaskan konsep-konsep dasar yang merupakan implementasi OO pada PHP. Penjelasan masing-masing konsep juga akan diikuti dengan contoh kode programnya. Apa-apa saja konsep dasar yang akan dipelajari? Nah, nanti kita akan mempelajari kelas dan objek, property dan method, visibility atau access modifier, constructor dan destructor, inheritance, interface, abstract class,
Dan kedepannya juga tidak tertutup kemungkinan akan ditambahkan video-video baru berisi penjelasan tentang konsep lanjutan dari pendekatan OO pada PHP. Baik, sekian dulu video pendahuluan yang menyampaikan materi tentang pengenalan konsep pendekatan OO pada PHP. Pada video berikutnya akan diberikan materi lebih detail tentang kelas dan objek. Pada video ini juga akan mulai ditampilkan bagaimana implementasi OO pada bahasa pemrograman PHP. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pemrograman, kuncinya latihan, latihan, dan latihan. Tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan bangunan. Mohon maaf untuk salah di luar kehendak, kritik dan saran silakan disampaikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.